Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Putri dengan NPM 20130230114. Saya dari kelas 3B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kimia sekolah kelas 11 dengan materi pergeseran arah kesetimbangan kimia faktor konsentrasi. Berikut ini merupakan kompetensi dasar dan indikatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah baik dan hadir semua, Ibu. Baik, setelah kemarin kita mempelajari tentang tetapan kesetimbangan, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pergeseran arah kesetimbangan. Nah, yang akan kita bahas adalah faktor konsentrasi. Minggu lalu kan Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian untuk merancang percobaan pergeseran arah kesetimbangan kimia faktor konsentrasi. Nah, Ibu sudah lihat hasil rancangannya, sudah cukup baik ya, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Tapi sebelum melakukan praktikum, coba baca wacana yang telah Ibu berikan. Pada gambar yang pertama, itu ada jungkat-jungkit yang semula imbang, kemudian ditambahkan beban 6 buah bola AB di sisi kirinya, dan 2 buah bola CD di sisi kanannya. Yang terjadi adalah salah satu sisi akan terangkat naik, seperti gambar berikut ini. Nah, sekarang ada yang tahu tidak bagaimana caranya agar jungkat-jungkit tersebut dapat kembali imbang? Keduanya harus memiliki berat beban yang sama, Ibu. Benar sekali. Ada yang tahu caranya bagaimana? Jadi, agar jungkat-jungkit tersebut dapat kembali imbang, dua buah bola sebelah kiri harus dipindahkan ke sebelah kanan, sehingga memiliki jumlah yang sama pada kedua sisi, yaitu 4 buah bola. Hal ini untuk mengurangi beratnya dan agar kedua sisi memiliki berat yang sama, Ibu. Nah, betul. Jadi seperti ini ya ilustrasinya. Nah, hal ini pula lah yang terjadi pada reaksi sistem kesetimbangan yang dapat bergeser apabila diberikan gangguan berupa penambahan ataupun pengurangan konsentrasi pada reaktan ataupun produknya. Sistem akan mempertahankan kesetimbangan dengan cara reaksi akan bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Nah, dari wacana ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya masih belum mengerti. Baik, untuk menambah pemahaman kalian, coba perhatikan reaksi berikut ini. H2 gas ditambah I2 gas menjadi 2HI gas dengan nilai Kc adalah 54,3 pada 430 derajat. Dalam suatu percobaan dimasukkan 0,234 mol H2, 0,14 mol I2, dan 1,98 mol HI dalam wadah 1 liter pada suhu yang sama yaitu 430 derajat Celcius. Apakah ada yang tahu apakah campuran tersebut setimbang? Belum tahu, Ibu. Untuk mengetahui campuran reaksi setimbang atau tidak, dapat kita ketahui dengan cara membandingkan nilai Kc dengan nilai Kc-nya. Nah, karena pada reaksi tersebut yang diketahui nilai Kc-nya, berarti kita harus menghitung nilai Kc-nya. Ibu, nilai Kc itu apa ya, Bu? Bagus pertanyaannya. Nah, coba sekarang kalian tuliskan persamaan kesetimbangan untuk reaksi tersebut. Saya, Bu. Persamaan tetapan kesetimbangannya adalah seperti ini, Ibu. Sekarang coba kalian substitusikan konsentrasi campuran pada tetapan kesetimbangan yang telah kalian tulis tadi. Saya, Bu. Hasilnya 111. Nah, nilai yang kalian hitung ini merupakan nilai Kc. Jadi, nilai Kc adalah kuantitas yang diperoleh dengan cara mensubstitusikan konsentrasi awal ke dalam persamaan konstanta kesetimbangan, atau disebut hasil bagi reaksi. Sistem itu dapat dikatakan setimbang apabila nilai Kc-nya sama dengan nilai Kc. Nah, untuk reaksi ini coba kalian bandingkan bagaimana nilai Kc dan nilai Kc-nya. Kc-nya 54,3, sedangkan Kc-nya 111. Jadi lebih besar nilai Kc daripada nilai Kc. Karena nilai Kc-nya lebih besar daripada nilai Kc, berarti sistem tersebut tidak berada dalam kesetimbangan. Sampai sini apakah dapat dimengerti? Ibu izin bertanya, lalu bagaimana ya Bu kita dapat mengetahui kemana arah pergeseran dari suatu reaksi? Pada reaksi tersebut, untuk menurunkan hasil bagi agar mencapai nilai Kc 54,3 pada suhu 430 derajat Celcius, maka sebagian HI akan membentuk H2 dan I2, artinya reaksi bergeser dari produk ke reaktan. Nah, untuk mengetahui atau melihat arah pergeseran
kesetimbangan akibat perubahan konsentrasi secara langsung, mari kita lakukan praktikum yang telah kalian buat rancangannya. Namun, karena rancangan kalian masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, hari ini kita gunakan rancangan dari Ibu ya. Baik, Ibu. Sekarang kita mulai. Jadi apa judul percobaan kita hari ini? Pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran arah kesetimbangan, Ibu. Baik, coba sekarang salah satu sebutkan alat dan bahannya sambil ditunjukkan. Alatnya ada tabung reaksi 5 buah beserta raknya, gelas ukur 4 buah, pipet tetes, gelas kimia, dan pengaduk. Kemudian bahannya ada FeCl3 0,5 molar, KSCN 0,5 molar, Na2HPO4 0,5 molar, Ibu. Baik, terima kasih. Nah, sekarang apa saja variabelnya? Variabel kontrolnya konsentrasi, variabel terikatnya warna larutan, dan variabel bebasnya jenis larutan, Ibu. Baik, kalau begitu sekarang kita lakukan percobaannya ya. Yang pertama, siapkan 50 ml Aquades, kemudian tambahkan 1 ml larutan FeCl3 dan 1 ml larutan KSCN. Kemudian, aduk agar warnanya tercampur merata. Setelah itu, bagi larutan ke dalam 5 tabung reaksi sama banyak. Karena jumlahnya 50 ml, maka masing-masing tabung reaksi berisi 10 ml larutan. Setelah terbagi merata, maka beri perlakuan. Pada tabung 1 sebagai pembanding tidak ditambahkan larutan apapun. Kemudian tabung 2 ditambahkan 1 ml larutan KSCN. Setelah itu kocok agar warnanya tercampur. Lalu bandingkan warna larutan dengan tabung yang pertama. Nah, warna yang dihasilkan lebih tua atau lebih muda. Setelah itu catat hasil pengamatan di lembar pengamatan. Kemudian pada tabung yang ketiga tambahkan 1 ml larutan FeCl3. Setelah itu, kocok tabung agar warnanya tercampur. Kemudian, bandingkan warna larutan dengan tabung yang pertama. Warna yang dihasilkan lebih tua atau lebih muda. Kemudian catat hasil pengamatan di lembar pengamatan. Lalu, untuk tabung yang keempat, ditambahkan 1 ml larutan Na2HPO4. Kemudian kocok agar warnanya tercampur. Setelah itu bandingkan warna larutan yang dihasilkan dengan tabung yang pertama. Warnanya lebih tua atau lebih muda, kemudian catat di lembar pengamatan. Kemudian untuk tabung yang kelima ditambahkan 5 ml Aquades. Setelah itu kocok. Lalu bandingkan warna larutan dengan tabung yang pertama, warna yang dihasilkan lebih tua atau lebih muda. Kemudian catat hasil pengamatannya pada lembar pengamatan. Baiklah anak-anak, hari ini kita telah selesai melaksanakan praktikum tentang pergeseran arah kesetimbangan kimia faktor konsentrasi. Nah, apakah kelompok 2 dapat mempresentasikan hasil pengamatannya? Baik, Ibu. Baik, terima kasih. Nah, hasil pengamatan dari kelompok 2 sudah cukup baik ya. Bagaimana untuk yang lain? Kurang lebih sama seperti kelompok 2, Ibu. Oke, baik. Nah, kalau begitu, apakah ada yang bisa menuliskan persamaan reaksi kesetimbangan yang terjadi antara ion Fe3+ dari larutan FeCl3 dan ion SCN- dari larutan KSCN? Saya, Ibu. Oke, baik. Coba sekarang perhatikan bagaimana perubahan warna pada larutan FeSCN2+ setelah penambahan larutan FeCl3. Campuran yang awalnya tadi berwarna merah saat ditambahkan FeCl3 berubah menjadi lebih pekat, Ibu.
Nah, benar, warnanya menjadi lebih pekat. Lalu, apakah ada yang tahu apa yang menyebabkan terjadinya perubahan warna pada larutan FeSCN2+ setelah penambahan larutan FeCl3? Bu, karena terjadi pergeseran kesetimbangan. Iya, benar sekali, karena terjadi pergeseran arah kesetimbangan. Coba sekarang ke arah mana reaksi tersebut bergeser? Mari perhatikan perubahan warna yang terjadi. Warnanya menjadi lebih pekat kan? Nah, kalau lebih pekat itu artinya yang bertambah reaktan atau produknya. Produknya, Ibu? Artinya reaksi tersebut bergeser ke arah Ke arah produk, Ibu. Iya, betul. Jadi ke arah produk. Lalu, bagaimana dapat reaksi tersebut bergeser ke arah produk? Nah, sekarang coba kalian perhatikan reaksinya. Dari reaksi ini, apakah ada yang bisa menuliskan bagaimana persamaan tetapan kesetimbangannya? Saya, Ibu. Tetapan kesetimbangannya seperti ini, Bu. Ya, bagus. Nah, kemudian kesetimbangan tersebut diganggu dengan adanya penambahan 1 mili larutan FeCl3. Ada yang tahu FeCl3 itu jika terurai menjadi apa? FeCl3 akan terurai menjadi ion Fe3+ dan Cl-, Bu. Iya, tepat sekali. Nah, sekarang jika kita menambahkan 1 mili FeCl3, maka konsentrasi siapa yang akan bertambah? Konsentrasi Fe3+, Ibu. Nah, jika konsentrasi Fe3+ yang bertambah, maka nilai setelah penambahan 1 mili larutan FeCl3 atau nilai Kc-nya akan menjadi lebih besar atau lebih kecil. Nilai Kc lebih kecil dari nilai Kc, Bu, karena Fe3+ pada Kc di atas menjadi penyebut. Jika penyebutnya bernilai lebih besar, maka konstanta yang baru nanti akan lebih kecil, Ibu. Benar, jadi ketika pada suhu yang sama kita menambahkan ion Fe3+, maka konsentrasi Fe3+-nya akan bertambah sebesar X mol untuk membentuk FeSCN2+, sehingga nilai Kc-nya akan lebih kecil daripada nilai Kc. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mempertahankan kesetimbangan agar nilai Kc-nya sama dengan nilai Kc? Pembilangnya harus bertambah besar juga ya, Ibu. Iya, benar. Untuk membuat nilai Kc-nya sama dengan nilai Kc, pembilangnya harus bertambah besar. Artinya, FeSCN2+ yang dihasilkan harus lebih banyak agar sistem tersebut dapat setimbang. Sampai sini apakah bisa dimengerti? Mengerti, Ibu? Kalau begitu, sekarang bagaimana caranya menambahkan produk? Coba sekarang hubungkan dengan ion Fe3+ yang ditambahkan. Dengan penambahan ion Fe3+, maka ion itu akan bereaksi dengan ion SCN- yang ada dan menghasilkan FeSCN2+ lebih banyak. Jadi produknya bertambah, Bu. Kalau begitu, apakah semua ion SCN- akan bereaksi dengan ion Fe3+ dalam membentuk FeSCN2+? Iya, Ibu. Jadi begini, jika semua ion SCN- bereaksi dengan ion Fe3+ yang ditambahkan, maka pereaksinya akan habis. Jika pereaksinya habis, tidak ada sistem kesetimbangan. Jadi, sebagian ion Fe3+ yang ditambahkan akan bereaksi dengan sebagian ion SCN- yang ada, membentuk FeSCN2+ tambahan. Nah, itulah yang menyebabkan warnanya menjadi lebih pekat. Seperti itu ya, Bu. Iya, benar. Nah, sampai sini apakah bisa dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Mengerti, Ibu? Kalau mengerti, jadi bagaimana kesimpulan jawaban untuk pertanyaan Ibu tadi? Bagaimana bisa reaksi tersebut bergeser ke arah produk? Ketika kesetimbangan FeSCN2+ diganggu dengan adanya penambahan konsentrasi reaktan, nilai Kc menjadi lebih kecil daripada Kc. Untuk mempertahankan kesetimbangan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk, sehingga warna larutan yang teramati menjadi lebih pekat, Ibu. Oke, terima kasih. Jawabannya benar ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada tabel hasil pengamatan berikutnya. Bagaimana perubahan warna pada larutan FeSCN2+ setelah penambahan larutan KSCN? Menjadi lebih pekat, Ibu. Ya, benar, menjadi lebih pekat. Lalu apa yang menyebabkan terjadinya perubahan warna menjadi lebih pekat pada larutan FeSCN2+ setelah adanya penambahan larutan KSCN? Saya ingin mencoba menjawab, Bu. Pada percobaan terjadi perubahan warna menjadi lebih pekat disebabkan karena adanya gangguan pada reaksi kesetimbangan tersebut, yaitu penambahan 1 mili KSCN. Akibatnya nilai Kc lebih kecil daripada Kc. Kemudian untuk mempertahankan kesetimbangan, maka reaksi bergeser ke arah produk. Ini terjadi karena saat ditambahkan larutan KSCN, senyawa ini akan terurai menjadi ion K+ dan ion SCN- dan menyebabkan ion SCN- bertambah, kemudian sebagian ion SCN- yang ditambahkan
akan bereaksi dengan ion Fe3+, yang ada dalam membentuk FeSCN2+ tambahan. Hal ini ditandai dengan perubahan warna larutan yang menjadi lebih pekat. Tepat sekali jawabannya. Nah, sepertinya sekarang kalian sudah mulai paham ya. Kita lanjutkan ke tabel hasil pengamatan berikutnya. Bagaimana perubahan warna pada larutan FeSCN2+ setelah penambahan larutan Na2HPO4? Larutan yang awalnya berwarna merah berubah menjadi lebih pudar, Bu. Nah, warna larutannya menjadi lebih pudar. Lalu, apa yang menyebabkan perubahan warna tersebut? Yang pasti karena sistem kesetimbangannya terganggu, Bu. Iya, tentu karena terjadi pergeseran kesetimbangan. Lalu, ke arah mana reaksi tersebut bergeser? Karena warnanya menjadi lebih pudar, maka kesetimbangannya bergeser ke arah reaktan ya, Bu. Nah, iya benar ya. Nah, sekarang apakah ada yang bisa menjelaskan bagaimana bisa kesetimbangan tersebut bergeser ke arah reaktan? Baiklah, sekarang apakah ada yang tahu Na2HPO4 itu jika terurai akan menjadi ion apa? Menjadi ion Na+ dan ion HPO4 Bu. Sekarang Ibu kasih petunjuk bahwa ion HPO4 itu mudah bereaksi dengan ion Fe3+. Oh, jadi saat ditambahkan Na2HPO4, maka sebagian ion HPO42 akan bereaksi dengan sebagian ion Fe3+, dan akan membentuk Fe2HPO4 3 kali. Berarti ion Fe3+ berkurang ya, Bu? Iya, benar. Kemudian bagaimana nilai Kic-nya? Karena Fe3+ berkurang, maka penyebutnya menjadi lebih kecil, sehingga nilai Kic-nya menjadi lebih besar daripada nilai Kc, Bu. Iya, benar. Artinya jumlah reaktan yang dihasilkan harus lebih banyak. Berarti FeSCN2+ akan diuraikan menjadi Fe3+ dan SCN-. Ini ditunjukkan dari warna larutan yang menjadi pudar. Jadi jawabannya adalah... Jadi penambahan Na2HPO4 akan mengakibatkan gangguan pada sistem kesetimbangan. Na2HPO4 akan terurai menjadi ion Na+ dan ion HPO42 Ion HPO42 akan bereaksi dengan sebagian Fe3+, sehingga jumlah reaktannya berkurang dan nilai Kc-nya lebih besar daripada nilai Kc. Untuk mempertahankan kesetimbangan, maka reaksi bergeser ke arah reaktan. Dengan cara penguraian produk, FeSCN2+ menjadi ion Fe3+ dan ion SCN-. Ini ditunjukkan dengan warna larutan yang menjadi lebih pudar atau tak berwarna, Ibu. Iya, benar sekali. Terima kasih jawabannya. Sekarang kita lanjutkan ke tabel hasil pengamatan dengan penambahan Aquades. Mana perubahan warna larutan FeSCN2+ setelah penambahan 5 mili Aquades? Larutan yang awalnya merah menjadi lebih pudar. Yang menyebabkan terjadinya perubahan warna pada larutan FeSCN2+ setelah penambahan 5 mili Aquades. Karena terjadi pengenceran, Bu. Bagaimana untuk yang lain? Apakah setuju? Bu, karena terjadi pergeseran kesetimbangan ke arah reaktan, Bu. Baik, terima kasih untuk yang sudah menjawab. Jadi, sebenarnya jika ada penambahan air, jumlah molekulnya itu tidak berubah. Tidak ada yang berkurang dan tidak ada yang bertambah. Hanya airnya yang bertambah, jadi tidak ada pergeseran kesetimbangan. Bu, lalu kenapa warnanya lebih pudar? Coba, apakah ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Karena ketika ditambahkan volume airnya, jadi terlihat lebih pudar, Ibu. Ya, jawabannya benar, Nurul. Jadi ketika ditambahkan volume airnya, maka akan terlihat lebih pudar. Bu, jadi di sini tidak terjadi pergeseran kesetimbangan ke arah reaktan ya, Bu? Karena bukan produk yang membuat kadar reaktan bertambah, tetapi karena adanya penambahan air yang menyebabkan warna larutan berubah menjadi lebih pudar. Iya, betul. Jadi pada tabung kelima, kesetimbangannya itu tidak terganggu. Jadi tidak ada pergeseran kesetimbangan. Hanya ada pengenceran karena penambahan volume seperti yang telah disampaikan oleh Nurul tadi. Nah, sekarang coba kalian bandingkan nilai Kc dengan pergeseran arah kesetimbangan suatu reaksi dengan yang telah kita bahas tadi. Saya, Bu. Jadi jika nilai Kc lebih kecil daripada Kc, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Jika Kc lebih besar daripada Kc, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Dan jika Kc sama dengan Kc, maka sistem tersebut dalam keadaan setimbang. Ya, jadi betul ya yang telah disampaikan oleh Anfasa. Jadi ketika Kc-nya kurang dari Kc atau perbandingan konsentrasi awal produk terhadap reaktannya terlalu kecil, sehingga untuk mencapai kesetimbangan, reaktan harus diubah menjadi produk. Nah, di sini sistem bergeser dari kiri ke kanan untuk mencapai kesetimbangan.
Kemudian, apabila QC-nya lebih besar daripada KC, atau perbandingan konsentrasi awal produk terhadap reaktan itu terlalu besar, untuk mencapai kesetimbangan, produk harus diubah menjadi reaktan. Sistem bergeser dari kiri ke kanan untuk mencapai kesetimbangan. Kemudian, keadaan ketiga, apabila QC-nya sudah sama dengan KC, berarti sistem tersebut sudah berada pada keadaan setimbang. Sekarang coba kalian tulis kesimpulan percobaan kita hari ini di kolom kesimpulan. Kemudian, salah satu anggota dari kelompok 2 bisa membacakan kesimpulannya. Baik Ibu, jika pada suatu sistem kesetimbangan diberi gangguan berupa penambahan konsentrasi reaktan atau pengurangan produk, untuk mempertahankan kesetimbangannya, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Bila sistem kesetimbangan tersebut diberi gangguan berupa pengurangan konsentrasi reaktan atau penambahan produk, untuk mempertahankan kesetimbangannya, maka kesetimbangan tersebut akan bergeser ke arah reaktan. Ya, benar sekali ya anak-anak. Jadi dengan ini pembelajaran kita mengenai pengaruh konsentrasi terhadap arah pergeseran kesetimbangan kimia telah selesai. Baik, Bu. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Untuk faktor-faktor yang lain akan kita lanjutkan di minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam.